Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita ingin membahas asbabun nuzul tentang hambatan keluarga. Berkeluarga merupakan keharusan bagi manusia, apalagi bagi seorang muslim. Hal ini karena nikah merupakan sunnah Nabi, sehingga disebutkan dalam satu hadis, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Namun yang harus diwaspadai adalah anggota keluarga kadang bisa menjadi penghambat dalam menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim, bahwa kelompok orang Mekah sudah masuk Islam, tapi sudah cukup lama istri dan anak mereka tidak mau mengizinkan mereka untuk hijrah ke Madinah, karena namanya mau pindah ke tempat lain itu belum kebayang kira-kira di sana bakal lebih enak apa enggak, misalnya begitu. Ya meskipun akhirnya mereka hijrah juga. Ketika sudah berada di Madinah, mereka mendapati para sahabat sudah hadir di majelis ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya mereka ingin menghukum istri dan anak-anak mereka. Ini gara-gara kamu nih, kira-kira begitu ya. Gara-gara kamu nih, sehingga hijrah ketinggalan. Padahal sahabat-sahabat yang udah lebih dulu berhijrah, mereka sudah hidup lebih enak, bahkan menghadiri majelis ilmu bersama Rasul. Wah, ketinggalan banyak ini. Kira-kira begitu. Selain itu, sahabat Auf bin Malik al-Asja'i merasa terhambat oleh istri dan anaknya ketika hendak ikut berperang. Mereka menangis dan melunakkan hatinya agar tidak jadi pergi. Mereka berkata, dengan siapa nanti kami hidup? Kalau engkau ikut perang nanti mati, nah kita ini bagaimana? Selama ini ekonomi ditanggungnya oleh suami, oleh bapak. Rengekan istri dan anak itu membuat hati Auf menjadi lunak, sehingga ia pun tidak jadi ikut berperang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya surat At-Taghabun surat 64 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka pelajaran yang kita ambil dari ayat dan cerita ini adalah, pertama, kemungkinan adanya hambatan istri dan anak dalam menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menjadi alasan bagi seorang muslim untuk tidak mau menikah. Kemungkinan istri, anak jadi hambatan, iya, tapi itu bukan alasan untuk tidak mau menikah. Di dalam agama lain kan begitu. Apalagi dia menjadi tokoh agama, jadi pastor, itu kan tidak boleh menikah. Tapi kan dia manusia juga, yang punya hasrat kepada lawan jenis. Akhirnya udah jadi rahasia umum itu. Di depan jamaah dia berkhutbah, tapi di balik itu dia berzina. Dulu saya tahun 2001 itu berdakwah di Swedia, di Stockholm, menginap di rumah duta besar. Waktu itu bulan Desember, sudah menjelang Natal. Nah, di kamar tempat saya menginap itu ada TV. Nah, maka nonton TV. Bahasanya kan bahasa Swedia. Nah, ternyata waktu nonton TV itu ada film tentang seorang pastor muda. Ya, dia punya hasrat seksual tentu saja. Maka dia tertarik kepada jamaahnya yang laki-laki. Jamaahnya laki-laki. Sehingga selesai kebaktian di gereja itu, dia mendatangi rumah jamaahnya yang laki-laki itu. Kemudian dia berkencan, dia melakukan hubungan seksual. LGBT sekarang istilahnya. Udah, pulang dia. Berapa hari kemudian dia datang lagi. Ingin juga dia. Sehingga ketika dia datang, ternyata jamaahnya yang laki-laki itu sedang bermesraan dengan laki-laki lain. Laki sama laki. Jadi dia melihat dari jendela yang gordennya agak terbuka begitu. Sehingga dia kecewa, marah, kesal. Akhirnya dia pulang. Cuma ketika dia mau pulang, itu lihat, orang dari dalam tuh melihat. Akhirnya dia kejar. Sedangkan ini
si pastor itu pakai PW kodok, naik mobilnya PW kodok, dikejar pakai sepeda. Nah, berhasil dia dikejar itu. Akhirnya dia turun dari sepeda, naik ke mobil PW kodok itu, berhenti di pinggir jalan kan. Justru dia melakukan hubungan seksual lagi di dalam mobil itu. Polisi lewat. Ketika polisi lewat, diperiksa, karena apa? Dia nggak boleh parkir di sini. Ini bukan tempat parkir. Apalagi di dalamnya dia melakukan hubungan seksual. Datang wartawan, jadi berita. Nah, jadi di dalam Islam semuanya harus menikah, sehingga tidak ada orang dilarang untuk menikah. Misalnya orang mau jadi ulama besar, mau jadi dai, biar supaya perjuangannya nggak ada hambatan apa-apa, nggak boleh nikah, tetap menikah. Nah, kemudian gejala orang tidak mau menikah itu sudah ada pada masa Nabi. Waktu itu ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi. Cuma nabinya nggak ada, yang ada istrinya Aisyah. Lalu mereka tanya kepada Aisyah, tolong dong jelaskan kepada kami, ceritakan kepada kami bagaimana itu ibadahnya Nabi. Kata Aisyah, kalian juga udah pada tahu. Engkau ini kan hidup bersama Nabi. Bisa jadi ada yang kami belum tahu. Karena kalau Nabi di rumah, ya engkau yang tahu. Bagaimana itu ibadahnya Nabi kalau di rumah? Ya kalau di masjid kami tahu. Kira-kira begitulah kalau bahasa kita. Enggak, semuanya udah dijelaskan. Semua udah dikasih tahu. Biasa aja. Tapi karena didesak terus, akhirnya Aisyah menceritakan, Nabi itu kalau malam tidur, tapi juga bangun untuk qiyamul lail, untuk sholat malam. Jadi kalau sebelum subuh itu namanya masih malam, sholatnya sholat malam. Cuma kita ini suka keliru. Udah jam 12 lewat aja dibilangnya udah pagi. Makanya penyiar bilang apa? Selamat pagi. Jam 1, jam 2, selamat pagi. Belum pagi. Nih kalau sekarang nih udah pagi nih. Udah subuh, udah lewat subuh tuh. Udah pagi. Nabi kalau malam tidur tapi juga tahajud. Kalau siang beliau puasa tapi juga berbuka. Maksudnya enggak tiap hari puasa. Yang tiap hari puasa itu kan Ramadan, sebulan aja. Kalau hari-hari lain enggak puasa tiap hari. Ya begitulah diceritakan. Segitu doang. Iya. Ya udah kami permisi. Nah, mereka pulang. Di tengah jalan yang satu nyeletuk. Tahu nyeletuk? Yang satu nyeletuk. Nabi itu ibadahnya dikit ya. Kirain gitu kalau malam tahajud, semalam suntuk. Kirain kalau siang puasa tiap hari. Ternyata segitu doang yang Nabi ibadahnya.
Kata yang satu, ya wajar aja Nabi ibadahnya cuma segitu. Beliau kan udah dijamin masuk surga. Nah kalau kita makan gak ada jaminan apa-apa, maka ibadah kita harus lebih banyak dari beliau. Kata yang satu, ah masa iya begitu? Sekarang begini aja deh, kita cari di mana beliau berada. Nanti kalau udah ketemu kita tanya. Nah, mereka cari. Ternyata ketemu. Ya Rasul, kami mau bertanya. Tadi datang ke rumah, nggak ada engkau, rupanya ada di sini. Nah, kira-kira begitu. Soal apa? Kami ini ingin menjadi orang yang hubungan kami dekat dengan Allah. Makanya kalau malam kami mau tahajud saja, nggak mau tidur. Sholat malam aja nggak mau tidur. Kata yang satu lagi, ya Rasul, kami ini ingin menjadi orang yang terjaga kesucian jiwa kami. Makanya kami ingin puasa, tiap hari mau puasa. Kata yang satu lagi, ya Rasul, kami ini ingin berjuang di jalan Allah. Kami tidak ingin ada hambatan dalam perjuangan. Hambatan itu biasanya istri dan anak. Makanya kami tidak mau nikah. Biar supaya fokus berjuang. Nggak boleh begitu. Saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya kalau malam tahajud tapi juga tidur. Tidak tahajud semalam suntuk. Yang semalam suntuk itu biasanya wayang. Wayang semalam suntuk. Kalau dulu di Betawi itu Sohibul Hikayat. Semalam suntuk itu Sohibul Hikayat. Cerita dari jam 8 malam sampai jam 4. Gitu. Dengerin aja orang, luar biasa itu. Sekarang ceramah 30 menit, 40 menit. Lama banget nih Ustadz ceramahnya. Kalau khutbah Jumat 25 menit, 30 menit, kira-kira bagaimana? Orang batuk-batuk. Nah dulu Sohibul Hikayat itu ngomong aja tuh dari jam 8 malam sampai jam 4. Waktu kecil tuh saya pernah ngalami tuh. Ada orang hajatan, itu nanggap Sohibul Hikayat. Muhammad Jaid. Muhammad Jaid meninggal, diterusin nama anaknya. Sofyan Jaid. Sofyan Jaid meninggal, nggak ada lagi terusannya. Nah, baik. Saya ini kalau siang puasa, tapi juga berbuka, nggak tiap hari puasa. Saya berjuang di jalan Allah, tapi saya juga menikah, saya punya istri, saya punya anak. Disitulah kemudian Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Jadi hadisnya itu an-nikahu sunnati, bukan at-ta'addud sunnati. Apa ta'addud? Berbilang, poligami. Kan ketika orang berpoligami, apa dia bilang? Ini kan sunnah Nabi. Padahal yang jadi sunnah Nabi itu nikahnya, bukan ta'addudnya. Ya mau ta'addud silahkan, mau poligami silahkan, tapi jangan diem-diem. Nah, jangan diem-diem, karena nikah lagi itu ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya setidaknya ada 2. Nah, pertama, nasab.
hubungan darah. Kalau bapak nikah lagi, itu kan ada hubungan darah jadinya antara istri bapak yang baru dengan keluarga bapak. Anak misalnya, meskipun wanita yang dinikahi itu lebih muda dari anak, tetap dia ibu namanya. Enggak boleh kalau bapak meninggal terus anak nikah sama bekas istri bapak, enggak boleh. Tapi karena dia enggak tahu bahwa ini istri bapak, nikah sama janda, katanya lakinya meninggal. Nah, gitu. Padahal lakinya itu adalah bapaknya sendiri kan. Nah, itu enggak boleh. Begitu juga dengan anak yang dihasilkan. Anak bapak dari istri pertama dengan anak bapak dari istri kedua, itu namanya abang adik. Saudara sebapak, nggak boleh nikah. Cuma karena dia nggak tahu, udah gede, kuliah satu kampus, jatuh cinta, nikah. Nah, itu dosa bapak tuh yang udah mati. Kalau anak menikah dengan adiknya sendiri. Baik. Yang kedua, waris. Konsekuensi hukumnya itu adalah waris. Kenapa? Karena istri pertama ahli waris, istri kedua juga ahli waris. Anak dari istri pertama ahli waris, anak dari istri kedua ahli waris. Jadi ketika bapak meninggal, istri kedua harus diberi hak waris, anaknya juga harus diberi hak waris. Itu contoh. Jadi orang jangan sampai tidak mau menikah. Bahwa belum dapat jodoh itu soal lain. Ya, kalau belum dapat usaha. Karena usaha itu menunjukkan ada niat buat dia untuk menikah. Kan ada juga orang kecewa. Misalnya dia sudah menjalin hubungan cinta, putus cinta. Kecewa dia. Udahlah, memang semua perempuan brengsek, pengkhianat, gue gak mau nikah. Nah, itu gak boleh. Yang brengsek kan dia satu. Jangan bilang semua wanita brengsek. Memang ibunya brengsek juga kan, wanita ibunya. Yang kedua, memberi perhatian, mendidik dan mengarahkan keluarga untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang luas menjadi keharusan suami dan bapak. Karena itu bila ada sikap yang tidak baik dari mereka, memaafkan jauh lebih baik ketimbang memperlakukan mereka dengan kekerasan. Ketaatan mereka kita harapkan dari pemahaman dan keikhlasan, bukan karena ketakutan kepada kepala rumah tangga. Disitulah perlunya mendidik, membina. Maka kalau istri tidak taat, ya harus ada nasihat dari suami. Nasihati dulu. Makanya suami harus bisa ngasih nasihat. Lah ini malah suami melulu yang dinasihati sama istrinya. Bang, jangan begitu bang. Bang, sholat bang. Itu kan nasihat namanya. Jadi nasihati dulu. Nasihati enggak juga berubah. Jangan main pukul. Apalagi pisah ranjang.
pisah ranjang enggak juga berubah, cari penengah. Cari ya nasihat dari saya mungkin enggak masuk, dari pamannya mungkin masuk, dari abangnya mungkin masuk, dari orang tuanya mungkin masuk gitu. Semua cara enggak juga, ya sudah, apa boleh buat. Mungkin sudah sampai di sini waktunya berumah tangga dengan dia, baru bercerai. Ini kadang-kadang cerai pilihan pertama. Yang ketiga, seandainya keluarga menghambat kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengendalikan keluarga. Bukan tunduk pada keluarga, tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arahkan, kendalikan keluarga. Suami ngomong kepada istrinya, alhamdulillah saya lagi ada rezeki ini, dapat uang, saya rencana mau sedekah. Abang ini sedekah, kayak kita udah cukup aja. Kalau kita udah lebih dari cukup, baru sedekah. Kita aja masih pas-pasan sedekah. Akhirnya apa? Suaminya nggak jadi sedekah. Karena istrinya marah. Ada yang begitu, Pak? Ya makanya kalau mau sedekah nggak usah ngomong-ngomong sama istri. Nah, yang penting kewajiban kita aja kita penuhi. Maksudnya ngomong-ngomong sama istri sih, biar supaya dia juga memberikan dukungan. Iya bang, bagus, itu namanya orang bersyukur. Emang si Anu itu perlu dibantu. Dulu kan dia banyak bantu abang juga. Nah gitu. Jadi kalau keluarga tidak mendukung, diarahkan, dikendalikan. Jangan malah nuruti kemauan keluarga yang tidak baik. Jadi ada sahabat-sahabat dulu yang udah masuk Islam tapi belum bisa hijrah. Belum bisa hijrah. Kenapa? Ada komitmen kekeluargaan. Sebab dulu waktu menikah itu belum ada ajaran Islam yang ini, maksudnya Nabi itu belum jadi Rasul. Dan itu terjadi juga kepada anaknya Nabi. Nabi punya anak namanya Zainab. Itu menikah sebelum jadi Rasul ya, sebelum Nabi jadi Rasul. Nikahnya dengan siapa? Dengan Abul As, seorang tokoh pemuda dari orang-orang Quraisy. Nah, sesudah Nabi jadi Rasul, maka keluarga Nabi masuk Islam. Khadijah masuk Islam, Fatimah, Ummu Kulsum dan lain-lain, termasuk Zainab. Zainab juga masuk Islam. Tapi suaminya belum. Suaminya belum masuk Islam. Ya ditunggu. Proses dakwah tetap dilakukan, tapi belum masuk Islam juga. Sampai kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Nah ketika hijrah ke Madinah, ini Zainab nggak bisa ikut. Kenapa? Dia punya komitmen kepada suaminya yang belum masuk Islam itu. 2 tahun sesudah Nabi hijrah terjadi perang, namanya perang Badar. Ini suaminya Abul As ikut berperang di barisan orang-orang kafir.
menantu perang sama mertua. Nabi kan mertua. Lalu banyak yang meninggal dari orang-orang kafir itu. Sedangkan Abul As itu ditawan. Ditawan. Ketentuannya pada masa itu, orang kalau ditawan mungkin saja dihukum, dieksekusi, mungkin juga ditebus dengan harta. Maka Zainab membungkus perhiasan emas. Dia bungkus perhiasan emas. Perhiasan emas itu adalah hadiah dari ibunya pada saat dia menikah. Ibunya siapa? Khadijah. Khadijah udah wafat. Zainab kemudian mengutus seseorang untuk datang ke Madinah menebus Abul As biar supaya dibebaskan. Tebusannya ini dia, perhiasan emas. Nah, nyampe tuh utusannya, ya Rasul, saya diutus oleh Zainab untuk menebus Abul As. Ini tebusannya. Diserahkan itu, dibuka, Rasul melihat perhiasan emas. Melihat perhiasan emas itu, beliau tahu kalau ini dulunya adalah hadiah dari istrinya yang sudah meninggal. Rasul terbayang lagi dengan Khadijah. Rasul merasa terharu sampai kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian setuju, bebaskan Abul As, kembalikan perhiasan ini kepada Zainab. Kalau kalian setuju. Sahabat-sahabat setuju. Jadi Abul As dibebaskan tanpa tebusan. Tapi Rasul kasih syarat kepada Abul As. Syarat pembebasan kamu adalah Zainab harus diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, gitu. Dia setuju. Maka pulang dia ke Mekah. Kemudian beberapa sahabat mengawalnya. Nabi bilang kepada sahabat yang mengawal ini, kamu sampai di daerah Ya'juj. Daerah Ya'juj. Nanti Zainab akan ke situ. Nah, katakanlah udah dibicarakan kepada Abul As. Nanti Zainab diantar ke Ya'juj, setelah itu kamu kawal ini Zainab ke Madinah. Nah, dilaksanakan itu. Sampai kemudian Zainab bisa hijrah ke Madinah. Nyusul. Sedangkan Abul As masuk Islam itu belakangan. Ketika sudah futuh Mekah, dia baru masuk Islam. Ya, masuk Islam juga. Jadi itu juga namanya hambatan keluarga, tapi orang harus sabar menghadapinya. Ada saat di mana suaminya masuk Islam. Jangan terus menunjukkan emosi. Baik, saya beri kesempatan yang mau bertanya. Baik, ada yang bertanya atau memberikan pendapat? Dipersilakan. Tidak ada.
Bapak mau nanya, apa daripada nggak ada yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan memang masalah keluarga, ya, dengan latar belakang mungkin yang berbeda. Ada yang taat, ada yang nggak taat. Tadi kan disampaikan bahwa boleh pada akhirnya kalau sudah melalui tahap-tahap nasihat segala macam, boleh pada akhirnya cerai kalau memang sedangkan kan sebetulnya cerai itu kan suatu halal tapi dibenci oleh Allah. Ini memang jadi masalah apalagi saat ini. Bagaimana? Apakah memang boleh, Pak Ustaz? Saat ini udah cerai saja, walaupun itu tidak dibenarkan di dalam Islam, tapi halal. Dibenci tapi halal. Nah, mohon ukurannya bisa cerai seperti apa tahap-tahapnya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut catatan Kementerian Agama, orang menikah melalui KUA itu 2 juta per tahun. 2 juta per tahun orang nikah lewat KUA. Belum penganut agama lain yang melalui catatan sipil. Yang bercerai itu 25%. Jadi sekarang data perceraian itu 1/4. Dulu tahun 2000 awal, tahun 90-an itu 1/10. Sebelumnya lagi tahun 80-an gitu, itu 1/16. Sekarang 1/4. 4 orang menikah, 1 berakhir dengan perceraian. Perceraian itu kenapa? Nah, itu seringkali masalah-masalahnya macam-macam. Ya, ada persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi kalau emang kondisinya miskin bisa dimaklumi. Ini miskin karena malas. Suaminya malas. Dan dari sebanyak itu orang bercerai, 70% karena gugatan istri. Istri yang menggugat ke pengadilan agama. Ya, macam-macam sebab. Ada suami malas, nggak mau nyari duit. Ada juga karena istri dapatnya lebih banyak ketimbang suaminya. Macam-macam. Nah, seorang suami tidak boleh mudah menceraikan istrinya. Maka menceraikan itu adalah pilihan terakhir ketika istrinya tidak baik. Suaminya tidak mau menceraikan. Sekarang istrinya yang menggugat. Hak cerai, hak menceraikan itu kan ada pada suami, bukan ada pada istri. Ini entah karena nggak paham, entah karena nggak taat, ada istri menggat dari rumah suaminya, pergi aja dia tinggal suaminya. Dalam perkembangannya dia menikah dengan laki-laki lain. Padahal suaminya belum menceraikannya. Dia nikah dengan laki-laki lain.
Ya, biasanya yang begitu disebut nikah di bawah tangan. Karena kalau pakai KUA administrasi itu kan ditanya, ibu ini statusnya apa? Janda. Janda. Iya. Mana surat cerainya? Gitu kan? Keputusan pengadilan surat cerainya mana? Nggak ada. Ya nggak bisa dong. Ini kan administrasi harus dipenuhi. Begitu kira-kira. Maka tahapnya tadi itu dia dikasih tahu, dinasihati, pisah ranjang, dicari penengah yang bisa menasihati, membimbing, sampai semua cara dilakukan, enggak juga, ya cerai jadi pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Apa boleh buat? Suami enggak punya niat mau menceraikan, tapi kalau begini keadaannya, istri tidak baik, ya bagaimana? Ada juga akhirnya jadi ngambang, nggak bercerai, cuma ngambang. Nggak ada hak yang dipenuhi, nggak ada kewajiban yang dilaksanakan. Istri nggak mau tidur nyampur sama suami. Suami ya udahlah, pasrah dia. Akhirnya ngambang, gantung. Berumah tangga ya begitu, cerai enggak. Nah, ini nggak boleh, karena orang berumah tangga itu kan ada hak dan kewajiban. Nggak mau dia bercerai juga, kenapa? Malu saya sama keluarga besar, malu sama tetangga, dan seterusnya. Padahal cerai itu cuma mau memutus satu ikatan dari sekian banyak ikatan. Yang mau diputus cuma satu kalau bercerai. Apa itu? Ikatan suami istri. Ikatan sebagai teman nggak putus. Ikatan sesama mukmin tidak putus. Apalagi ikatan sebagai bapak dan ibu. Kalau dia berumah tangga udah menghasilkan anak, itu tidak putus dan nggak boleh diputus ikatan sebagai bapak dan ibu, sehingga mantan suami, mantan istri tetap harus berkomunikasi. Urusan apa? Urusan anak. Dan orang tua mesti ngomong sama anak, jangan diambang, jangan ditutup-tutupi bahwa dia sudah bercerai. Nah, cuma kan yang repot kalau anaknya masih kecil. Sekarang ini orang bercerai itu usia pernikahannya 5 tahun ke bawah. Anaknya berapa tuh? Umur berapa? Anaknya umur 2 tahun, 3 tahun. Belum ngerti. Lah, masalahnya anak ini minta jalan-jalan. Pak, jalan-jalan dong. Kemana? Kebun binatang. Oh iya, nanti pergi sama papa. Mama juga ikut. Oh iya, mama ikut. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa. Mama papa udah bercerai. Bahasanya susah dipahami. Akhirnya apa? Ngikut juga. Dia bersandiwara seolah-olah dia masih suami istri, masih papa mama. Bersandiwara di depan anaknya. Foto bersama, nampak kemesraan. Lah, udah bercerai kok masih begini, masih nampak bermesraan, seolah-olah dia adalah papa dan mama, suami istri. Nah, itu contoh. Jadi itu adalah pintu darurat. Nah,
Cerai itu pintu darurat yang boleh dibuka pada saat sudah kondisinya darurat. Cuma perlu briefing khusus, kayak orang naik pesawat tuh. Bapak berada di jendela darurat. Nomor berapa tuh ya? Nah, itu di briefing khusus tuh sama pramugari. Ketika pramugari lagi memberikan penjelasan, ini orang masih asik aja dia main HP. Itu ditegur sama pramugari itu. Bapak, mohon maaf, dengarkan, perhatikan. Oh, gitu. Nggak boleh nggak enak, karena itu standar. Jadi perlu briefing khusus biar supaya bercerai secara baik-baik. Seandainya rujuk baik-baik. Maka saya punya artikel yang terdapat di dalam buku 40 artikel dakwah dan pencerahan. Itu judulnya Takwa dalam Perceraian. Rada-rada aneh emang. Takwa dalam perceraian. Karena memang di dalam Al-Quran surat At-Tolak, surat 65, itu kan membicarakan masalah perceraian tuh, surat At-Tolak. Ternyata di situ ada kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu di surah At-Tolak. Apa artinya? Siapa takwa diberikan jalan keluar, siapa bertakwa ada kemudahan. Itu saya simpulkan, meskipun urusannya bercerai, takwanya jangan dilepas. Nah, sekarang orang kalau sudah bercerai yang nampak apanya? Emosinya, kemarahannya, kebenciannya. Nah, maka saya bilang jangan melepaskan takwa meskipun urusannya bercerai. Begitu. Baik, ada lagi? Ada, ya, kalau tidak ada, saya mau nanya. Ini Ustaz, tentang masalah nikah siri. Nikah siri ini banyak dilakukan karena mungkin berpegang bahwa ini halal loh di dalam agama, tapi dalam kenegaraan ini tidak boleh karena masalahnya nanti timbul pada masalah ada anak. Ini terjadi masalahnya anak ini, sehingga ketika anaknya sakit dia nikahnya nikah siri, dia asal sakit nikahnya sih karena dia nikah diam-diam tadi. Jadi nikah itu nggak boleh diam-diam, tadi kan saya bilang ya. Dia orang Jawa, nikah di sini, dipestain, sang mertua pun nggak tahu bahwa ini nikahnya dia punya istri ya di sana. Nah si anak ceritanya sakit, begitu mau dimasukin ke BPJS, mana kakaknya? Ternyata nggak ada kakaknya atau keluarganya. Nah ini yang bermasalah. Apakah di sini benturan dari kehalalan yang dibolehkan oleh agama, tapi ini bermasalah juga dalam kehidupan seorang anak. Anak ini dia gimana dalam hal agama membolehkan, tapi dia berzolimi seolah-olah begitu. Ya. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan suka dipetak komplit, jangan suka dipertentangkan antara agama dengan ketentuan negara. Negara memfasilitasi pelaksanaan agama, difasilitasi. Negara yang baik memfasilitasi, umat yang baik memanfaatkan fasilitas itu. Sekarang ini apa saja pakai administrasi, mati aja pakai surat, iya kan? Surat keterangan mati. Kenapa? Karena ada kaitannya nanti. Ada kaitannya. Kaitan apa?
kaitan pembagian harta waris. Ya kalau warisannya berupa uang, itu sih nggak pakai surat. Uangnya ada tuh di lemari 100 juta. Gitu. Cuma ada nggak orang nyimpen duit 100 juta di lemari? Nah, sekarang di bank, nyimpen uangnya di bank. Bank pakai administrasi. Ini mau memproses buku tabungan bapak saya, almarhum. Ini siapa? Saya anaknya. Terus bapaknya kemana? Kan tadi saya bilang almarhum, berarti udah meninggal. Oh, surat keterangan matinya mana? Kan begitu. Apa saja pakai administrasi. Punya motor, punya mobil, punya rumah, ada administrasinya. Punya istri nggak ada administrasinya. Punya anak nggak ada administrasinya. Jadi bukan soal sah tidak sah. Kalau sah secara hukum itu adalah ketika orang nikah memenuhi rukunnya. Ada wali. Yang namanya wali, bapaknya perempuan, bapak kandung, bukan bapak tiri. Karena bapak itu juga macam-macam kan. Bapak kandung, bapak tiri, bapak angkat. Kan ada bapak angkat. Bapak angkat meskipun administrasinya dipenuhi, itu anak diubah akte kelahirannya. Nama bapak angkat masuk ke dalam akte kelahiran, tetap aja itu bapak angkat, anak angkat. Nggak boleh juga dia jadi wali atas pernikahan itu. Jadi saling mendukung antara urusan agama dengan urusan administrasi. Rukunnya dipenuhi, sah menurut ketentuan agama. Tapi karena hidup ini membutuhkan administrasi, ya harus tercatat juga yang namanya pernikahan itu. Tercatat. Sekarang ini KUA itu juga tidak mau memberikan buku nikah kalau nikahnya nggak di depan dia. Nikahnya mesti di depan KUA. Apakah si pengantin datang ke kantor KUA ataukah KUA-nya yang diundang untuk datang ke tempat dia di mana dia melakukan akad nikah? Ada kejadian seorang duda mau menikah dengan seorang janda. Nikahnya di masa Covid waktu itu. Di masa Covid itu KUA tidak terima pendaftaran orang mau nikah itu. Dia nggak terima. Tapi karena ini orang mau menikah, akhirnya menikah secara internal. Ya, udah dipenuhi. Ada wali, ada saksi segala macam itu udah beres. Terus dibuatlah berita acara di atas materai. Berita acara telah terjadi pernikahan begini-begini. Ini yang jadi pembimbingnya siapa, saksi siapa segala macam udah beres. Kalau dulu administrasi itu bisa dibawa ke pengadilan, ke KUA. KUA tinggal keluarin buku nikahnya itu. Sekarang KUA nggak mau, dibawa itu berita acara pernikahan. Wah nggak bisa Pak. Terus jadi bagaimana? Ya Bapak mesti nikah lagi di sini. Nikah ulang. Di KUA itu nikah ulang. Administrasi, jangan dianggap remeh. Kita mau pergi haji, ya harus ada administrasinya.
Kenapa? Keluar negeri mesti pakai paspor. Paspor yang mengeluarkan kantor imigrasi dan seterusnya. Nggak bisa nyelonong begitu aja. Ini yang kadang-kadang orang suka mempertentangkan, padahal dia saling melengkapi, saling mendukung. Nah, maka tidak boleh diam-diam karena terkait dengan nasab, hubungan darah, nanti kepada siapa orang boleh menikah, kepada siapa orang tidak boleh menikah. Dulu zaman saya remaja, saya jadi ingat itu, ada lagu Melayu dinyanyikan oleh Nanang Kosim sama Elvi Sukaisi. Nanang Kosim, Kori, Nanang Kosim itu kan. Kori merangkap penyanyi. Jadi ceritanya si laki-laki ini berpacaran dengan si perempuan. Udah sepakat mau menikah. Maka dia perlu berkenalan dengan bapaknya si perempuan. Nah, sehingga dia datang ke rumah si perempuan. Bapaknya belum pulang. Dalam lagu itu kalimatnya apa? Lama aku menanti, ayahmu belum kembali. Nah, disambut, itu ayah datang memakai helicak. Masih ingat sama helicak? Tahun berapa itu pakai helicak? Yang berbaju biru. Lalu dia bilang, adik, jangan bilang abang ini pacarmu, karena ayahmu itu juga ayahku. Gitu. Untung tahu, jadinya gak jadi tuh nikah. Itu namanya diam-diam tuh. Dari zaman dulu berarti udah ada tuh orang nikah diam-diam. Ya kalau dulu gak pakai administrasi macam-macam, sekarang administrasi. Baik. Ada lagi? Nah, oleh karenanya seorang yang ingin melakukan kebaikan itu harus ditempuh dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik itu bisa menurut ketentuan agama, bisa menurut ketentuan kebiasaan, adat istiadat gitu. Adat istiadat boleh kalau nggak bertentangan. Saya laki-laki mau menikah, ngelamar dulu, saya nyelonong sendiri, datang ke rumah si perempuan, temuin bapaknya, Pak, saya mau ngelamar anak bapak. Kami sudah berkenalan. Itu secara hukum boleh nggak? Sah nggak? Sah. Tapi secara adat istiadat, masa sih ngelamar nyelonong sendiri? Emang lu kagak punya keluarga? Kan gitu. Bapak ibu mana? Abang adek mana? Masa sendirian datang ngelamar? Gitu. Maka etikanya saya kenalan dulu sama bapaknya. Pak, saya sudah mengenal anak bapak yang namanya ini. Kan anak bapak itu ada beberapa kan? Yang saya kenal namanya Khadijah, misalnya begitu. Namanya Khadijah. Anak bapak kan? Iya. Kami sudah saling mengenal, ada keinginan untuk berumah tangga. Saya memperkenalkan diri kepada bapak. Oh iya. Siapa nama? Tinggal di mana? Dan seterusnya. Kalau bapak setuju, saya ingin mengajak keluarga saya datang kemari untuk berkenalan sekaligus meminang. Nah, itu namanya. Saya meminang sendiri bisa, tapi kan saya punya keluarga. Bukan dalam rangka mempersulit, memang begitu harusnya.
Nabi aja itu ngelamar, enggak langsung beliau yang melamar itu. Ditugaskan sahabat itu untuk ngelamar. Ya ada juga Nabi nyuruh sahabat, kamu datang aja lamar anaknya. Ada juga begitu. Jadi itu pilihan-pilihan. Waktu Nabi mau menikah dengan Zainab binti Jahsin, itu kan jandanya Zaid bin Harithah. Allah yang nyuruh Nabi menikah dengan Zainab karena Allah ingin menegaskan bahwa anak angkat bukan anak kandung. Zaid bin Harithah itu anak angkat. Nabi menjodohkan dia dengan Zainab. Zainab sebenarnya nggak mau kalau menikah dengan Zaid, tapi karena Nabi yang ngelamar, bagaimana nolaknya? Akhirnya dia terima, nikah, jalani kehidupan rumah tangga. Ternyata emang dari awal udah nggak sreg, nggak cocok, gitu. Akhirnya bercerai. Sesudah bercerai, Nabi berusaha agar rujuk, ternyata nggak rujuk juga sampai masa iddah itu berakhir. Lalu sesudah masa iddah berakhir, Allah suruh Nabi untuk menikah dengan Zainab. Dipanggil itu Zaid. Zaid, sini. Ada apa ya Rasul? Engkau kan sudah bercerai. Iya. Masa iddah sudah habis. Iya. Ternyata Allah nyuruh saya menikah dengan Zainab. Karena itu kamu temui Zainab. Kamu lamar dia buat saya. Kalau bapak yang disuruh kira-kira bagaimana? Kalau boleh nolak dia nolak. Kalau boleh komplain dia komplain. Ya Rasul, kalau nyuruh pakai perasaan dikit dong. Masa saya disuruh ngelamar Zainab buat orang lain? Walau bagaimana dia bekas istri saya. Pantes juga enggak. Kan kalau lah ini bukan soal pantes enggak pantes. Bukan soal suka apa enggak suka. Ini penegasan. Di balik ini pelajarannya adalah penegasan. Penegasan apa? Orang tuh kalau bercerai, yang putus cuma satu tadi itu. Apa? Ikatan suami istri. Yang putus cuma ikatan suami istri. Sebagai sesama teman biasa-biasa aja. Sesama muslim biasa-biasa aja. Apalagi kalau nikah dengan famili, kan ada tuh. Nikah masih dengan keluarga besarnya juga. Itu jangan diputus kefamilian. Yang mau diputus cuma ikatan suami istri. Nah, itu pelajaran yang sangat penting, berharga. Baik. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Saya tukeran, mestinya di pekan keempat. Pekan besok saya mau ke Lampung. Pekan depan mau ke Lampung. Sedangkan pekan keempat berkali-kali masjid apa itu di Petamburan 4 Al Barokah ya, Al Barokah, berkali-kali masjid Al Barokah minta di pekan keempat itu. Nah, soal manajemen masjid minta ya saya pekan keempat itu di sini kan gitu. Ya coba dulu saya tanya bisa tukeran nggak gitu. Jadi kenapa tukeran? Karena pekan keempat diminta subuh untuk membahas manajemen masjid. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.